Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita kembali mempelajari bacaan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Waladhdallin. Sangat banyak manfaat dan kegunaannya. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada 7 macam manfaat daripada Bismillah ini, sebagaimana kata Ali As-Sabuni dalam tafsirnya As-Sabuni, tafsir ayat Ahkam As-Sabuni. Namun sebelum membacakan yang 7 ini, maka kita akan menerjemahkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukanlah jalan orang yang Engkau marahi atas mereka, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah ini karena banyak manfaat dan kegunaannya juga sebagai obat. Suatu ketika Sa'id Al-Khudri pernah mengobati seorang laki-laki yang kesengat kalajengking. Ketika itu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah kepada seorang laki-laki suku Arab. Maka seketika laki-laki tadi sembuh dari penyakit, dari sengatan kalajengking. Maka pada saat ini kita akan sampaikan kelebihan surah Al-Fatihah dan surat dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat dan keutamaan surat Al-Fatihah sebagai tanda kebesarannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Semua urusanku, baik urusan dunia maupun akhirat, agar diijabah permohonan dan ditunaikan hajatku. Pembuka pintu rezeki dan mempermudah urusan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, agar Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, karuniamu dan rezekimu, dan Engkau mudahkan setiap urusanku. Murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak lagi berkah, tanpa kekurangan dan kesusahan,
Sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya. Berikanlah apa yang kuhajati. Pengabul hajat. Mengobati penyakit. Menghilangkan sifat pelupa. Tatkala jengking. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri. Mengobati sakit gigi untuk orang lain. Mengobati sakit gigi untuk orang lain. Penawar sengatan bisa. Dengan membacakan Al-Fatihah dengan mengumpulkan sedikit ludahan, kemudian ditiupkan dan disertai sedikit ludahan pada bagian badan yang terkena sengatan. Penyembuhan penyakit mata. Nabi Al-Fatihah dawaun likulli dawain birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dan rahmat-Mu ya Allah yang pengasih dan penyayang. Lalu mengucapkan ya bisa disembuhkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Surat itu adalah surah Al-Hamd atau Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah sab'a mathani atau 7 yang berulang dan Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir ayat Akam As-Sabuni ada 7 macam keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tabarruk. Tabarruk, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti dia mencari berkah dari Allah. Yang kedua, ta'zimullah. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti dia mengagungkan Allah. Kemudian yang ketiga, tardus syayatin. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dia akan terjauh dari setan. Yang keempat, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah izharul firaqi bainal muslimina bil musyrikin. Menampakkan perbedaan orang Islam dengan orang musyrik. Orang Islam mengawali segala pekerjaan dengan bismillah, tanda dia ada Islam, sementara orang musyrik memulai pekerjaannya atas nama Tuhan mereka. Kemudian yang kelima, izharul amni minal khawfi, artinya menimbulkan rasa aman ketika ada rasa takut. Orang yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan merasa aman dari ketakutan makhluknya karena dia bersandar atas kekuasaan Allah. Kemudian yang keenam, iqraru ilahiyatullah. Orang yang membaca Bismillah berarti dia mengakui atas ketuhanan Allah. Maka dengan Bismillah itu berarti kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kita. Yang ketujuh adalah isti'anah. Orang-orang yang membaca Bismillah dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka orang yang mendapatkan pertolongan Allah ini dia akan ditolong oleh Allah dengan memulai segala perbuatannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah kita sampaikan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, berarti Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai dasar
perbuatan kita diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jawaban Allah bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika dalam sholat. Ketika orang dalam sholat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian yang ketiga Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku, majjadani abdi. Kemudian selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka Allah menjawab haza baini wa baina abdi wa li abdi masalah, ini antaraku dan antara hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian apa yang diminta oleh hambanya? Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka, tidak jalan yang dimarahi atas mereka, dan tidak pula jalan orang yang sesat. Lalu dijawab oleh Allah haza li'abdi wa li'abdi masalah, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti apa yang kita minta yaitu jalan yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang sesat dan tidak pula jalan orang yang dimarahi. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita menerjemahkan surah Al-Fatihah dan keutamaan membaca bismillah dan jawaban Allah SWT tentang surah Al-Fatihah ini.